Halo everyone, balik lagi bersama saya. Di video sebelumnya kita sudah berhasil membuat sebuah service untuk request dan juga response dari Gemini. Nah, untuk video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya untuk mengakses service Gemini ini. Oke, langsung saja saya akan buka di home screen. Nah, di sini saya akan membuat sebuah variabel terlebih dahulu. Final Gemini service sama dengan Gemini service. Oke. Nah, lalu triggernya adalah dari sebuah button ya, maka saya akan membuat on press ini, yaitu adalah analisis image. Oke. Nah, ini adalah sebuah objek ya, maka dari itu saya akan membuat sebuah objek di atas. Ini saya bisa copy saja. Oke, di dalam di sini. Future void yaitu analisis image yang berjalan secara asinkronus. Nah, di sini saya akan mengecek terlebih dahulu ya. Kalau gambarnya kosong, kita akan mengeluarkan sebuah alert dialog. Oke. Kalau image filenya itu sama dengan 0, maka show dialog. Nah, ini. Oke. Yaitu alert dialog. Oke. Alert dialog. Oke. Nah, kita akan membuat sebuah title-nya, itu dengan teks adalah gambar belum ada. Nah, lalu kita membuat sebuah kontennya, teks, masukkan, tambahkan dulu ya, tambahkan gambar terlebih dahulu sebelum melakukan analisis. Oke. Nah, kita coba untuk klik analisis gambarnya. Oke, coba saya reload dulu. Oke, belum bisa. Oke, di sini ada error. Oke. Sip. Saya lupa menambahkan. Oke, kita jalankan lagi. Oke. Coba saya klik buttonnya. Oke, gambar belum ada. Tambahkan gambar lebih dahulu sebelum melakukan analisis. Oke, sip. Jadi sudah ada alert dialognya. Nah, ketika gambarnya sudah ada ya,
maka di sini kita akan membuat prosesnya yaitu sebuah loading screen. Nah, ini menggunakan Lottie files ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan navigator push. Navigator.push material page route. Oke. Nah, ini tujuannya kemana? Nah, di sini kita belum membuat sebuah screen baru. Nah, saya akan membuat sebuah screen baru. Namanya adalah loading screen. .dart. Oke, kita menggunakan STL saja. Stateless. Oke, loading screen. Nah, kalau kita lihat dari desainnya ini, dia hanya ada dua widget ya, yaitu ini untuk menangani Lottie atau animasinya, lalu di sini ada sebuah teks. Maka di sini kita nggak perlu yang namanya scaffold ya, langsung saja kita buat dia adalah center yang memiliki child yaitu sebuah kolom. Oke. Nah, di sini kita akan menggunakan Lottie files. Lottie. Oke, Lottie.asset. Oke, ini belum bisa ke import, maka saya akan import terlebih dahulu. Import package Lottie. Oke. Nah, Lottie.asset. Nah, ini asetnya berada di mana? Nah, foldernya adalah assets / animations. Oke. Lalu di dalam animations / jadi nanti teman-teman bisa langsung saja mempastekan atau menambahkan file yang sudah saya bagikan nantinya. Oke, ini bisa close saja. Oke, sini. Oke. Oke, sip. Oke. Animations. Nama filenya adalah rocket.json. Oke. Nah, selain ada Lottie, oke, kita kasih besarnya dulu ya. Di sini ada yang namanya width, yaitu 350 pixel. Nah, selain Lottie ya, di sini ada sebuah teks, yaitu sedang memproses analisis. Kita bisa menambahkan di sini teks sedang memproses analisis. Oke. Oke, di sini saya akan merubah dia berada di tengah-tengah. .center. Oke. Nah, di sini langsung kita panggil aja file yang sudah kita buat tadi, yaitu loading screen. Oke. Nah, coba kita ulangin lagi. Oke, coba kita tambahkan gambarnya. Lalu kita analisis gambar. Oke. Nah, di sini sudah berubah ya untuk screennya. Oke, berarti di sini kita harus merubah dari center ini menjadi scaffold biar dia ada warnanya juga. Scaffold. Oke. Scaffold ini body.
Oke, sip. Ini sudah selesai ya untuk loading screen-nya. Nah, setelah loading screen ini berjalan, ya maka kita akan mencoba dari service si Gemini-nya tadi yang sudah kita buat. Nah, kita menggunakan sebuah try catch. Nah, oke. Final data. Nah, ini prosesnya kita akan menunggu jawaban dari si Gemini ini. Nah, kita panggil variabel Gemini service. Gemini service titik analyze image. Nah, ini proses image-nya dari mana? Dari file, lalu dari variabel image file ini. Image file dot path. Oke. Property path cannot be Oke, sebentar. Oke. Oke. Ini datanya belum digunakan katanya gitu ya. Oke. Nah, ini untuk prosesnya lanjut. Nah, kita akan ngecek kalau si user ini ya sudah tidak berada di halaman loading screen, maka dia akan mengembalikan ke sebelumnya. Maka prosesnya udah diselesaikan saja. Nah, tapi kalau dia masih menunggu, maka kita akan mengirimkan dia push dan juga replacement. Push replacement. Nah, ini kemana? Ke page baru. Nah, ini kita belum buat page-nya juga. Nah, kita buat page-nya terlebih dahulu, yaitu result ya. Result screen. Oke, kita pakai style saja. Result screen, lalu kita pakai scaffold, body. Sini kita akan menampung datanya di sebuah teks terlebih dahulu. Ya, teks data. Nah, berarti di sini kita akan membuat sebuah variabel final tipe datanya adalah map, yaitu string ya, dynamic. Nama variabelnya adalah data. Oke, ini kelebihan satu, dynamic. Oke, gini. Save. Ini klik aja, nanti ada button kuning seperti ini, add final. Oke. Data that to string. Oke, seperti ini. Nah, dia akan mengirimkan ke result screen. Result screen. Datanya dari mana? Dari data yang sudah dikirimkan di sini. Nah, seperti itu. Nah, kalau error, arti kalau si usernya masih ada di dalam sini, di dalam page ini, if mounted, maka ini gue pakai ini, navigator dot pop aja, pop context. Oke. Lalu dia mengirimkan sebuah dialog ya, atau alert, show dialog, biar tahu
sebenarnya errornya itu apa. Oke. Error dialog, title, text, jadi kesalahan. Lalu untuk kontennya itu adalah sebuah teks. Kita panggil errornya, kita ubah menjadi string. Oke, kita save. Oke, ini prosesnya sudah selesai ya. Ini kita bisa restart saja untuk aplikasi kita. Kita coba lagi. Masuk galeri. Oke, analisis gambar. Oke, di sini datanya sudah muncul ya. Coba saya ubah ininya menjadi center. Oke, biar kelihatan. Oke, nah ini datanya sudah berhasil untuk ditampilkan, tapi ini masih dalam bentuk JSON. Nah, setelah ini kita akan merubah dari data JSON seperti ini menjadi UI yang menarik seperti ini. Oke, itu saja untuk video kali ini. Sampai bertemu di video berikutnya.